Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Wardani, NIM 20041110041. Jadi di sini saya akan menjawab modul 6 tentang fungsi rekursif. Soal yang pertama yaitu konsep dari fungsi rekursif itu sendiri, yaitu dengan soalnya jelaskan konsep fungsi rekursif, contoh permasalahan yang ada di fungsi rekursif, dan apa saja yang harus ada di dalam fungsi rekursif. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu jelaskan permasalahan Tower of Hanoi dan penyelesaiannya dengan fungsi rekursif. Beri contoh juga eksekusi dari fungsi yang telah dibuat. Jadi di sini saya sudah menjawab, yaitu konsep dari fungsi rekursif itu sendiri, yaitu memecahkan masalah dengan masalah itu sendiri dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi rekursif itu memecahkan dengan ukuran yang lebih sederhana. Rekursif memudahkan untuk memecahkan masalah. Rekursif mempunyai cara sendiri jika pada permasalahan rekursif memanggil fungsinya sendiri untuk mengatasi tersebut. Jadi untuk penyederhanaannya itu memanggil fungsinya sendiri tapi dengan bentuk yang lebih sederhana, dengan bentuk yang lebih kecil dari permasalahannya. Jadi seperti itu. Berikut beberapa aturan dalam teknik pemrograman rekursif. Jadi ada aturan untuk membuat rekursif itu sendiri. Yang pertama, fungsi rekursif harus memiliki base case. Base case inilah yang berfungsi untuk menghentikan pemanggilan terus-menerus fungsi rekursif. Jadi kita membuat base case untuk membuat stopping condition agar ketika memanggil fungsinya itu akan berhenti di titik apa gitu. Jadi mempunyai base untuk berhenti. Lalu yang kedua yaitu fungsi rekursif harus memiliki sintaks yang dapat mengubah state dari permasalahannya, sehingga semakin lama solusi permasalahan menuju base case yang dibuat, fungsi rekursif harus memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi rekursif harus memiliki state permasalahan yang lebih kecil. Jadi mempunyai permasalahan yang lebih kecil dan nanti akan dipanggil dan nanti akan memanggil dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Mempunyai fungsi yang lebih kecil untuk akan dipanggil setelahnya. Contoh-contoh permasalahan dengan menggunakan fungsi rekursif yaitu kita bisa menggunakan dengan triangular number, konversi bilangan, faktorial, bilangan berpangkat, Tower of Hanoi, dan lain-lain. Contoh dari di sini saya mempunyai contoh, salah satu contohnya yaitu contoh triangular number. Di sini seperti ini, triangular number karena lebih sederhana. Jadi kita buat triangular number. Jadi kita mempunyai fungsi. Yang pertama kita mempunyai fungsi, membuat fungsi dengan parameter n. Jadi dan parameter yang utuh. Jadi di sebelumnya. Lalu kita punya pengkondisian, yaitu seperti syaratnya, yaitu harus ada stopping condition. Harus ada base case untuk stopping condition. Jadi yang pertama itu akan dibuat n sama dengan 1. Jika n sama dengan 1, itu akan berhenti. Karena di else itu akan memanggil fungsinya. Akan memanggil fungsinya tersebut sendiri. Lalu fungsi rekursif harus memiliki sintaks yang dapat merubah state permasalahan. Jadi memiliki sintaks yang sudah diubah, yang sudah disederhanakan. Lalu semakin lama solusi permasalahan menuju base case yang dibuat fungsi rekursif harus memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini fungsi rekursif akan memanggil dirinya sendiri dengan keadaan yang lebih sederhana. Jadi seperti itu. Di sini if untuk stopping condition dan di sini else untuk penjalanan fungsinya. Dengan
dengan yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya. Dua menjadi 3. Karena di sini 2 dengan permasalahan yang kecil yaitu 2 min 1. Di sini ada 2 memunculkan mereturn hasil 2 dan fungsi yang lebih kecil 2 min 1. Jadi akan dengan hasilnya 3. Yang 1.2 yaitu Tower of Hanoi. Tower of Hanoi juga salah satu permasalahan dari rekursif. Jadi seperti memindahkan satu persatu piringan ke tempat lain dengan memerlukan sebuah bantuan tepat. Syarat memindahkan piring emas ini adalah piringan emas harus dipindahkan satu persatu. Jadi di Tower of Hanoi harus memindahkan satu-satu ke tower yang dituju. Lalu piringan emas berukuran kecil harus berada di atas piringan emas yang berukuran besar. Jadi piringan yang paling kecil itu harus berada di posisi yang paling atas. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita memindahkan, kita memerlukan bantuan untuk ke tempat tujuan. Jadi kita pasti memerlukan satu bantuan untuk menempatkannya pada suatu ketujuan lain. Jadi seperti itu. Di sini kita punya fungsi Tower of Hanoi dengan parameter n sebagai banyaknya piringan, banyaknya lempengan. Source itu sumber dari maksudnya itu awalan dari lempengan tersebut berada di mana. Jadi seperti itu. Destinasi ini untuk destinasi untuk tujuannya dan untuk auxiliary untuk tempat bantuannya. Seperti itu. Di sini karena rekursif harus memerlukan stopping condition, yaitu ketika n sama dengan 1 itu akan berhenti. Seperti itu. Lalu di sini Tower of Hanoi memanggil fungsinya tersendiri dengan fungsi yang lebih sederhana, dengan fungsi yang lebih kecil, dan mempunyai sintak yang berbeda. Syaratnya rekursif yaitu seperti itu. Di sini mengubah dari sumber ke bantuan ke tujuan. Jadi seperti itu. Nanti akan berubah, akan berjalan seperti itu, dari sumber ke bantuan ke destinasi atau wisatanya. Lalu kita punya fungsi lain juga, yaitu di bantuan, lalu ke tujuannya dan ke sumbernya. Jadi kita mempunyai 2 fungsi di sini untuk menjalankan lempengannya. Seperti itu. Ini ketika tujuan, nah, ketika kita punya 3 lempengan, dari tujuannya, dari sumbernya yaitu ke C, bantuannya itu A, dan auxiliary-nya B. Jadi seperti itu. Dari sumber C menuju ke A. Jadi ini memindahkan lempengan dari C ke A.
bantuannya itu dengan bantuan B, dengan nama B. Lalu penjelasannya seperti yang ada pada permasalahannya, yaitu dengan yang pertama itu pindahkan. Jadi sebenarnya pada rekursif ini sendiri itu memindahkan dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi kita berasumsi ketika kita sudah memindahkan dua lempengan yang di atasnya. Jadi kita berasumsi kita memindahkan dua lempengan sekaligus. Jadi ketika ada tiga lempengan, kita bisa berasumsi memindahkan dua lempengan seperti itu. Lalu misal kita berasumsi memindahkan dua lempengan A ke B. Jadi kita akan memindahkan lempengan A ke B. Lalu kan masih ada dua nih. Jadi kita berasumsi lagi, yaitu kita bisa memindahkan satu lempengan A. Satu lempengan dari A ke C. Jadi kita berasumsi ketika kita sudah berasumsi bisa memindahkan ke B, kita berasumsi memindahkan dari C ke B. Jadi yang kita asumsi tadi, kan kita berasumsi kalau lempengan C ke A, jadi seperti itu. Maaf tadi kebalik, jadi lempengan C ke A, tujuannya ke A, yaitu kita bisa memindahkan satu lempengan di atasnya itu C ke A. Jadi memindahkan lempengan satu dari tower C ke A. Misal ini tower C, ini A, ini B. Jadi kita bisa pertama itu berasumsi memindahkan dua ini ke B. Nah, kita berasumsi lagi kita bisa memindahkan satu lempengan itu ke C. Jadi kita punya asumsi tower yang paling lempengan yang paling atas itu bisa ke C. Jadi seperti itu. Lalu pindahkan lempengan 2 dari kan tadi kan lempengan yang paling atas kan ke sini, maksudnya ke A. Kan tadi kan ada lempengan yang paling bawah itu yang lebih besar, itu dipindahkan dari A ke B. Jadi dipindahkan dari A ke B. Seperti itu. Maksudnya dari C ke B. Lalu kita sudah memindahkan dari C ke B, pindahkan lempengan 1 dari tower A ke B. Jadi kita punya langsung memindahkan dari A ke B. Jadi seperti itu. Pindahkan lempengan ketiga. Lempengan ketiga itu dipindahkan ke A. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi untuk seperti ini. Lalu pindahkan lempengan 1 dari tower B ke C. Jadi ketika sudah di B, pindahkan lagi ke C. Sebenarnya berasumsi terlebih dahulu. Lalu pindahkan lempengan kedua, jadi lempengan kedua itu dipindah ke A.
lalu pindahkan lempengan 1 ke atasnya, dari tower C ke tower A, seperti itu. Jadi akhirnya akan menumpuk di misal ini A, yaitu ke sini, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.